Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alnal anharu tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Raya Andalas beserta jajaran beliau, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh undangan Allah yang dimuliakan, kemudian para musafir biasanya ada singgah mampir, mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan oleh Allah. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini Allah kembali mengembalikan roh kita, di mana sering kita sampaikan malam tadi roh kita digenggam oleh Allah, kemudian ada yang dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, kita termasuk yang dikembalikan. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah menambah pundi-pundi amal kita, menghapus khilaf dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita berada pada tanggal 11 Rabiul Awal. Maka tema yang kita pilih pada pagi hari ini melihat makna alam taro. Di dalam surah Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, tadi tanpa konfirmasi ternyata oleh imam kita dicarikan pula ya dalam surah Al-Mujadalah ayat 8. Tadi di rakaat pertama itu juga mengawali kalimat alam taro. Ya. Nah, sebentar ini saya bacakan juga surat 6 ayat 6, tapi tidak memakai kalimat alam taro, tetapi alam yaro. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu makna yang tersirat di dalam kalimat alam taro itu. Di dalam surah Al-Fil, alam taro itu bermakna penduduk Mekah di bawah pimpinan Abdul Muthalib ketika itu betul-betul melihat proses burung ababil itu datang, menurunkan sijil, itu betul-betul disaksikan oleh penduduk Mekah. Di ketika Abraham masuk ke kota Mekah itu, bagi bapak dan ibu yang sudah ke sana atau yang berulang kali ke sana, pada posisi ketika Abdul Muthalib menjaga atau menjadi pemimpin di Lembah Baka itu, di kota Mekah itu, nah, untuk masuk ke Lembah Baka itu adalah letter U. Ya, letter U. Dari Ajiat atau dari Masfalah. Kemudian sekelilingnya ada Jabal Kubais yang sekarang jadi rumah raja. Kemudian ada Jabal Tarik di belakangnya.
Maka sekeliling kota Mekah itu adalah bukit yang tinggi dari lembah Bakkah. Maka ketika Abraha datang memanggil pemimpin kota Mekah, pasukan Abraha sudah datang dari arah Misfalah atau dari Al-Jiyad. Ya, maka ketika itu Abraha mengatakan, siapa pemimpin kota Mekah ini? Maka semua orang menunjukkan Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib diperintahkan, kumpulkan semua onta-onta yang terbaik dari penduduk Mekah ini untuk dirampas maksudnya. Nah, kemudian Abdul Muthalib dengan tegas bertanya, tujuan Anda datang ke sini mengapa? Mau berperang atau mau menghancurkan Ka'bah? Jadi Abraha orangnya gentleman, tugas kami menghancurkan Ka'bah. Nah, kalau tiba di sinetronnya direview ke belakang dulu. Apa latar belakang Abraha ini menghancurkan Ka'bah, Pak? Faktor ekonomi. Jadi Abraha ini seorang raja yang otaknya tentang ekonomi ini sangat tinggi. Kenapa orang berkunjung ke Mekah itu sangat ramai sekali? Sumber ekonomi Mekah itu naik semenjak adanya Ka'bah. Ya, orang dari mana-mana berkunjung. Maka Abraha sebelum menyerang kota Mekah, dia sudah menyiapkan Ka'bah di Yaman. Ya, sudah dibangunnya Ka'bah di Yaman lebih indah dari Ka'bah yang ada di kota Mekah. Jadi dengan pikiran ekonominya, hancurkan Ka'bah yang di Mekah, pindahkan orang berziarah ke Yaman. Nah, itu dalam prinsip ekonominya si Abraha. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ketika berdialog dengan Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, kalau niat engkau datang ke sini menghancurkan Ka'bah, saya tidak akan halangi. Tetapi kalau engkau mengganggu penduduk kota Mekah, berarti engkau berhadapan denganku dan dengan pasukanku. Jadi jangan ada intimidasi, jangan ada perampasan hak ketika itu. Nah, maka kata Abdul Muthalib, kami akan tinggalkan engkau dengan Ka'bah dan kami akan naik ke bukit-bukit itu. Karena saya, kata Abdul Muthalib, urusan Ka'bah saya serahkan kepada pemiliknya. Nah, itu bahasa Abdul Muthalib. Jadi Bapak dan Ibu, ketika itulah Abdul Muthalib memerintahkan kepada penduduk Lembah Bakkah, pada khususnya, jadi Lembah Bakkah bukan kota Mekah, Lembah Bakkah yang tadinya dikelilingi oleh bukit, kemudian di hadapannya terbentang jalan. Nah, dulu kita kupas ketika Nabi hijrah, nah inilah jalan yang bisa diblokade oleh Suraqah ketika Nabi kita sedang tidur di rumahnya. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, begitu Abdul Muthalib mengajak penduduk Bakkah atau Lembah Bakkah itu naik ke bukit Jabal Qubais, nah, pada saat itulah kalimat alam taro itu betul-betul disaksikan oleh penduduk Mekah. Bagaimana datangnya serombongan burung ababil membawa sijil, batu kecil, ya kecil sekali batunya, kemudian ditimpakan, di mana Abdul Muthalib menyaksikan betul sebagai seorang yang cerdas, satu burung bertanggung jawab dengan satu butir sijilnya. Ini alam taro yang Allah perlihatkan kepada penduduk Mekah ketika itu. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu, Pak? Jadi sijil burung ababil itu melepaskan sijilnya, batu kerikil itu kepada sasaran masing-masing. Umpamanya seekor gajah ini, begitu dilepaskan, hancurnya gajah tadi, maka sijil tadi mengambil lagi batu tadi, jangan biarkan jatuh sampai ke tanah. Karena dalam penafsiran kita lihat berbagai ahli tafsir menyebutnya, andai kata batu sijil itu tertinggal di bumi ini satu biji saja,
maka bumi ini tidak akan bisa didiami. Ya, begitu kerasnya sijil itu. Tapi Allah sudah mengatur burung ababil itu, menempatkan di burung ini sasarannya gajah yang mana, kemudian dia bertanggung jawab lagi mengambil sijil tadi untuk dikembalikan. Jadi makna alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah memperlihatkan kepada penduduk Mekah ketika itu bagaimana proses burung ababil yang menyiramkan sijil. Nah, itu makna alam taro di dalam surah Al-Fil itu. Jadi penduduk Mekah memang menyaksikan betul bagaimana proses burung ababil itu. Dan hari ini Bapak dan Ibu, burung ababil itu masih ada. Di mana penduduk Mekah masih melihat, penduduk Arab Saudi masih melihat burung ababil itu berterbangan. Ya. Tetapi tidak dalam misi yang dulu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, tadi Ustadz Mirwan atau imam kita membaca surat Al-Mujadalah ayat 8. Itu juga diawali dengan alam taro. Apa yang terjadi di alam taro ayat Mujadalah itu? Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal, ya, membuat kapal. Nah, ketika semua penduduk yang beriman dengan Nabi Nuh hanya 83 orang naik ke sampan itu atau kapal besar itu dengan berbagai pasangan binatang ternak. Nah, dari atas kapal itulah Nabi Nuh dengan orang yang beriman dengan beliau, ya, menyaksikan, melihat bagaimana proses air itu naik menenggelamkan satu persatu kampung, kota, dan negeri. Itu namanya alam taro. Disaksikan oleh Nabi Nuh bagaimana penduduk yang tidak beriman tadi ditenggelamkan satu persatu. Nanti diperkuat dalam surat Al-Hud, surat Al-Anbiya. Ya, sampai-sampai ia melihat istrinya hampir-hampir tenggelam, anaknya Kan'an hampir-hampir tenggelam. Nabi Nuh masih mempersilahkan untuk beriman, tapi kedua-duanya berusaha juga berenang, daripada kami naik ke atas sampan engkau, lebih baik kami mengejar bukit yang masih tersisa. Nah, ternyata kemudian bukit itu juga tenggelam. Ya, dia Pak dan Ibu. Nah, itulah yang dimaksud kalau di Minangkabau atau di Padang pituahnya, waktu itulah Gunung Marapiko Sagadang Taluitia. Karena sudah terbenam semuanya gunung-gunung ini. Tinggal puncaknya saja lagi. Sama dengan puncak Judi, Bukit Judi yang ada di Turki, ya, atau Armenia pada dulunya. Nah, disitulah bukit dan disitulah bersandarnya kapal Nabi Nuh. Disaksikan, tuh alam taro melihat betul. Nah, kalau dalam surat 6 ayat 6, ini proses juga bagaimana orang menyaksikan di mana ketika terjadi banjir besar, banyak yang menyaksikan bagaimana negeri-negeri ini mulai tenggelam, mulai hanyut, rumah dihantam. Ini dalam surat 6 ayat 6. Nah, hari ini Bapak Ibu, alam taro itu banyak sekali bisa kita saksikan. Ketika terjadi banjir, ada yang mengangkat drone tinggi. Ya, kita yang tidak terkena banjir pun bisa menyaksikan proses air bah datang, menghantam, menghanyutkan rumah-rumah, membawa mobil-mobil mewah, membawa segala sesuatu, itu namanya juga alam taro. Kita menjadi saksi untuk melihat peristiwa-peristiwa besar. Nah, seperti kemarin gempa di NTT, kita mendapat alam taro melalui mana? Melalui kamera CCTV yang bertebaran, sehingga melihat bagaimana pelabuhan runtuh, kapal bergoyang, kapal pesiar, kemudian masjid roboh, ya, gedung-gedung roboh. Itu namanya alam taro. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan proses itu. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
rata-rata nabi-nabi itu diberi kesempatan melihat. Nabi Syu'ib umpamanya di negeri Madian. Ya, di negeri Madian. Negeri Madian itu seperti kota Sawalunto. Ya, dikelilingi oleh bukit. Negeri Madian itu dikelilingi oleh bukit, disitulah Nabi Syu'ib tinggal. Ya, kemudian Nabi Musa datang ke situ dengan Nabi Harun. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika Allah mengabarkan untuk tidak bermain curang di dalam perdagangan, di dalam menimbang, itu khusus ayatnya kepada umat Nabi Syu'ib. Perdagangan jangan dimainkan timbangan. Itu perilaku daripada umat Nabi Syu'ib di negeri Madian. Maka ketika mereka tidak bisa diberi pelajaran, diberi peringatan, maka Allah perintahkan kepada Nabi Syu'ib, bawalah orang-orang yang beriman keluar dari negeri Madian dan beradalah di tempat ketinggian. Nah, ketika itu Nabi Syu'ib juga mendapatkan kalimat alam taro. Hendaklah kamu saksikan bagaimana penduduk Madian ini dihukum oleh Allah. Bagaimana hukumannya Pak dan Ibu? Negeri Madian ini subur. Pedagang-pedagang dari berbagai mana. Karena negeri Madian ini terletak antara Mesir, kemudian setelah Bukit Tursina. Ya, Bukit Tursina atau Wat-Tur dalam surah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an disebutkan Bukit Tursina itu yang banyak di lembah itu tumbuh ada dua tumbuhan. Ya, satu buah tin, yang kedua zaitun. Makanya disebutkan di situ kalimat Wat-Tur ini dalam surat At-Tin itu ya dikabarkan ada tumbuh-tumbuhan zaitun dan buah tin. Jadi dari sanalah minyak harum, minyak yang dipakai untuk memasak, itu sumbernya untuk Mesir sampai ke Arab Saudi itu berada di negeri Madian. Nah, maka kemudian mereka menjual dengan takaran yang mereka lakukan curang. Nah, maka diberi peringatan. Nabi Syu'ib disuruh naik, saksikan. Jadi bagaimana cara Allah menghazab penduduk Madian ini? Itu didatangkan gempa. Sehingga bukit-bukit ini runtuh sekeliling, serentak, sehingga menimbunlah jalan-jalan keluar, kemudian satu persatu penduduk itu dibenamkan di tengah-tengah lembah Madian. Nah, itu proses yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, begitu terhadap negeri Sodom, ada yang disisakan orang yang menyaksikan. Satu-satunya orang yang selamat, yang kemudian menjadi patung batu, itu istri Nabi Lut alaihissalam. Yang selamat, Nabi Lutnya sudah dahuluan keluar, karena Allah perintahkan keluar dari negeri Sodom ini. Maka orang-orang yang beriman sudah keluar, itu alam taroh, jadi menyaksikan. Sementara istri Nabi Lut kemudian baru sadar, baru insaf. Dia berlari dari negeri Sodom itu ke puncak bukit untuk menghindar. Jadi kalau kita pergi ke negeri Sodom sehari ini, ada di puncak bukit itu patung yang terbuat dari batu, itu sesungguhnya dulu badan istri Nabi Lut yang berjalan, sehingga sampai hari ini menjadi patung. Nah, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat bagaimana dihancurkannya penduduk negeri Sodom. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nanti kalau bertemu dengan ayat yang diawali dengan alam taro di dalam Al-Quran atau alam yaro, itu ayat menceritakan kisah-kisah dahsyat. Ya, kisah dahsyat yang dipersaksikan oleh orang terdahulu. Nah, maka kemudian ketika Nabi Muhammad SAW pernah menjadi imam, kemudian beliau sandingkan ayat alam taro itu dengan ila fi Quraisy, tanpa dibatasi dengan bismillah. Apa kata Allah Rasul? Penduduk Mekah ini rasa syukurnya sudah selamat dari pasukan bergajah,
Maka semenjak itulah penduduk Mekah menjadi penduduk yang dermawan. Apa dermawannya? Li ilafi Quraisyin ilafihim riyah latas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Jadi semenjak mereka menyaksikan bagaimana Ka'bah dipelihara oleh Allah pemiliknya, mereka baru yakin bahwa ini adalah negeri yang bertuah. Makanya siapa saja yang masuk ke kota Mekah, penduduk Quraisy berbagi rezeki, memberi makan, memberi minum. Itu makanya diabadikan oleh Allah dengan turunnya surah Al-Quraisy. Jadi Nabi pernah membawakan dalam satu rakaat pertama sholat subuh, beliau membawakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tanpa dijeda dengan bismillah, beliau sambung dengan li ila fi quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi tugas penduduk Mekah itu setelah peristiwa pasukan bergajah itu, syukur mereka tinggi. Maka siapa saja yang berkunjung dengan niat baik, mereka beri makan. Kalau mereka takut, mereka tidak dapat tempat tinggal, mereka beri. Nah, itu penduduk Mekah ketika itu Bapak dan Ibu. Jadi karena melihat bagaimana sakralnya Ka'bah yang dipelihara oleh pemiliknya. Nah, jadi itu makanya sampai hari ini itu menjadi tradisi oleh penduduk Mekah berbagi kepada pengunjung. Ya, makanya orang Kitpai umroh itu banyak dapat bagian-bagian yang mereka sudah siapkan, ada zakatnya. Apalagi kalau di bulan puasa itu Bapak dan Ibu, itu sampai-sampai kita dari Indonesia ini mendapatkan zakat dari mereka. Nah, sambil bersoloroh dia mengatakan Indonesia pakir. Ya. Ah, kecian awak pakir. Kemudian dibagikanlah zakatnya kawak. Dibantah dia awak, kami tidak pakir, ongkos kami ke siko mahal kok. Di Sabuyan model itu. Jangan pakai alasan katanya kan begitu. Jadi artinya kita yang dilihat datang dari jauh ini oleh penduduk Mekah itu dianggap sebagai ibnu sabil yang berhak menerima semacam zakat, bantuan dan lain sebagainya. Di Mekah bertonton, berkontainer berdiri di depan, kalau di belakang tower Zam-Zam itu di sana berbagi, tidak hanya satu butir kurma, bahkan sampai satu dus isi 3 kilo dibagikan kepada jemaah. Nah, cuman hari ini peraturannya ada berubah. Jadi bagi Bapak Ibu yang pergi umroh, ya kalau tidak resmi mobilnya berdiri disuruh antri, nah itu resmi pembagian. Jadi kalau ada pembagian ilegal sekarang di depan Ka'bah atau di pelataran masjid, kemudian kita ikut berebut menadahkan tangan, itu sekarang bisa ditangkap. Nah, saya kemarin bulan Ramadan kemarin saya menyelesaikan masalah salah seorang jamaah terapel dari Padang Panjang, suaminya ditangkap dianggap pengemis sehingga dipenjara di Jeddah 1 bulan. Ya, apa akibatnya? Pulang terpaksa beli tiket seorang lain. Ya, hanya karena menadahkan tangan di pelataran Masjid Haram di Ka'bah di Mekah maksudnya. Jadi ketika ada orang berbagi-bagi kemudian berebut-rebut tangannya, itu dianggap sebagai pengemis dan itu tidak boleh. Nah, itu yang kedua kami ingatkan bagi Bapak dan Ibu, kalau di depan pelataran Ka'bah sekarang itu sangat ketat sekali dengan selfie. Kan ada apa? Jadi di tangan kirinya ada kertas sederetan nama. Kemudian dia foto. Nah, itu sekarang juga bisa di blacklist. Artinya kalau sudah dicatat nomor visa, nomor paspor kita, itu 5 tahun tidak bisa masuk lagi ke Mekah. Ya, jadi di depan Ka'bah itu jangan macam-macam. Jangan difoto, foto cucu, nah itu tidak boleh. Jadi kalau ingin berfoto, foto kita saja. Ya, apalagi contohnya sal.
sal, dibentangkan sal itu, kemudian kita foto, nah itu termasuk iklan baginya, iklan di depan Ka'bah. Nah, ini iklan terapel ini potensinya bisa ditangkap. Ya, nah, kalau sudah ditangkap, sudah di blacklist, sudah dicap, maka 5 tahun tidak boleh masuk ke kota Mekah, rugi kita. Apalagi ini Bapak dan Ibu, ini jamaah saya dari Sulit Air. Hari itu dia pakai topi yang berlambang Palestina. Di Madinah baru keluar dari Raudhah. Baru keluar di Raudhah, nah beliau ditangkap. Karena membawa lambang-lambang negara lain, ini tidak boleh. Nah, sekalipun bendera Indonesia kita pakai, tidak boleh di pelataran-pelataran masjid. Jadi ini perlu. Jadi bagi yang berangkat, jangan bawa sal Palestina ke tanah suci, karena itu boleh berpotensi kita ditangkap oleh askar dan bermasalah. Ya, nah, jadi kalau umpama terjadi hal demikian, Bapak dan Ibu diam saja, berpenampilan orang bodoh sajalah. Nyoba tanya wak mau ngok-ngok salah. Itunya habis mainnya tuh. Ya. Tapi kalau membantah, sedikit saja mencekang, itu bermasalah. Masuk. Ini informasi-informasi terbaru untuk Bapak dan Ibu yang akan menuju Tanah Suci. Jadi biasa-biasa saja di dalam, apalagi di pelataran Ka'bah. Bapak dan Ibu, ini makna yang dapat kita sampaikan dalam ayat Alam Taro, Alam Yaro. Jadi ayat-ayat itu menggambarkan peristiwa besar yang patut kita pikirkan. Jadi hari ini banjir besar di Kota Padang, dan juga dikabarkan oleh BMKG masih ada masa-masa banjir di bulan akhir Agustus katanya, dan ditambah dengan informasi gempa. Namun kita punya Allah, janji Allah dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu apa yang akan terjadi, besar, kecil. Wa yunazzilul ghaisa, Allah saja yang tahu di mana hujan akan turun. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah saja yang tahu apa yang ada dalam rahim perempuan. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Ya, walaupun BMKG mengulang-ulang berita itu, Allah sudah katakan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Nah, itu hanya sekadar apa? Gabak di hulu tandokah hujan. Apakah pasti hujan? Nah, belum tentu. Ya, cewang di langit tando kapaneh. Disangko hujan disangko paneh sampai patang. Kira hujan di tengah hari. Disangko mulai panjang, tahu-tahulah mati. Ya, itu apanya sambungan ayat itu, Bu. Ya, disangko paneh sampai patang, kironya hujan tengah hari. Disangko umur kita laika panjang, kironya tahu-tahunya lah mati. Nah, itulah yang kita tunggu. Ya. Jadi kajian kita pada pagi kini cukup dalam satu ayat pendek, Alam Taro. Mari kita lihat apa-apa saja yang diceritakan oleh Allah dan saksi-saksi yang ditinggalkan oleh Allah. Melalui, kalau negeri Sodom sekarang sudah dibuka, negeri Sodom itu manusia-manusia yang sedang bermaksiat yang berubah menjadi batu, ya, dalam keadaan telanjang. Nah, itu namanya Alam Taro. Bisa kita bersaksikan hari ini. Ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih semangat untuk membaca Al-Quran dan melihat peristiwa berlalu, kemudian kabar-kabar yang akan datang kepada kita. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.